Halo, kembali lagi dengan saya Gali Anggara. Kali ini kita akan bahas tentang thread Java. Nah, thread itu apa sih gitu? Jadi thread itu adalah proses dalam sebuah program gitu. Jadi dalam satu program itu bisa terdapat satu atau lebih thread gitu. Jadi dalam satu proses program, misalkan kayak browser gitu contohnya. Nah itu minimal ada satu thread. Jadi semua program itu minimal satu thread, yaitu main thread namanya. Jadi main thread itu thread utamanya gitu. Nah nanti kalau misalkan ada thread yang lain gitu ya, misalkan multi thread gitu, itu jadi subthread bentuknya. Jadi sub daripada si main thread gitu. Oke. Nah, kita akan coba bahas tentang thread. Thread itu contoh penerapan thread ya. Misalkan kayak browser Mozilla misalnya. Nah, gimana caranya si browser Mozilla itu bisa buka banyak tab gitu. Nah, itu dia menggunakan thread. Jadi satu tab itu dia masing-masing dipegang oleh satu thread. Nah, tapi dalam satu tab itu banyak thread lagi gitu untuk ngatur si elemen-elemen yang lainnya gitu. Atau lagi misalnya kayak kita pernah main game, kan suka ada launcher gitu ya. Nah, pada saat kita start gamenya itu atau update itu ya, update game atau update sesuatu gitu, itu pasti loading kan. Nah, tapi di background proses si launcher itu ngupdate dari internet gitu kan, ambil data dari internet untuk update si program gitu. Nah itu juga sama, jadi satu thread untuk loadingnya, satu thread untuk ngupdate datanya gitu dari internet. Jadi di situ dia pakai multi thread, lebih daripada satu thread. Jadi program yang menggunakan lebih daripada satu thread artinya multi thread. Program itu multi thread gitu ya. Itu kira-kira penerapan thread itu salah satunya. Oke, kita akan coba dasar dari thread ya. Kita coba bikin thread. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih life cycle daripada si thread itu apa aja sih gitu. Oke. Jadi di sini ada life cycle dari thread. Jadi life cycle dari thread itu ada dimulai dari new thread. New thread itu berarti si thread itu baru dibuat gitu. Jadi dia belum jalan tapi baru dibuat aja gitu. Baru dibikin dan dia belum jalan tapi threadnya. Nah pada saat di start dia langsung running gitu. Running. Jadi dia ngeksekusi si program, eksekusi si proses apa yang kita masukin dalam si thread itu gitu. Ini bakal jalan. Nah jadi kondisi jalan itu selama si resource itu tersedia gitu. Maksudnya resource itu kayak misal memorinya cukup, terus misalkan objek yang kita pakai itu nggak dipakai sama thread lain gitu. Nah itu dia bakal running. Nah tapi kalau misalkan resource-nya nggak cukup gitu atau nggak tersedia, nanti dia akan masuk ke not runnable. Jadi misalkan pada saat new thread di start nih, tapi resource-nya belum cukup atau belum ada gitu, atau lagi dipakai, nah dia nanti masuk ke new not runnable gitu. Jadi dia nunggu resource-nya itu sampai tersedia atau nggak di lock sama thread lain gitu. Nanti kalau misalkan udah tersedia baru ntar dia running lagi gitu. Ntar kalau misalkan di tengah jalan dia itu saya belum selesai ya, prosesnya masih panjang tuh, tapi resource-nya butuh gantian sama thread lain gitu kan. Nah itu nanti dia langsung masuk ke not runnable lagi gitu. Jadi gantian sama thread lain misalnya. Setelah tersedia baru ntar running lagi gitu. Nah
setelah selesai prosesnya, semua proses thread itu udah selesai, satu thread itu ya, nanti dia langsung ke terminated. Akhirnya si thread itu selesai gitu atau dead gitu. Kira-kira gitu untuk thread life cycle-nya. Oke. Sekarang kita coba praktekkan di Java gitu ya. Gimana cara bikin thread? Jadi thread itu ada dua cara bikin thread itu. Ada dengan cara pakai thread class atau pakai runnable interface. Nah, jadi ada dua cara itu yang bisa kita pakai untuk implementasiin si thread gitu, kita untuk bikin thread gitu. Nah, masing-masing dari dua cara ini itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalnya thread class ya dia class bentuknya, sedangkan runnable interface dia bentuknya interface gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin aplikasi bikin thread gitu ya, bikin threadnya itu emang ya udah khusus untuk thread aja, kita bisa pakai thread class. Jadi thread class dan runnable interface ini bisa kita inheritance. Udah. Oke, nanti kita akan praktekkan gimana cara inheritance dan implementasi dua cara di atas. Sekarang kita bikin yang basicnya. Jadi caranya thread, kita pakai class thread. Tekan thread atau T1 gitu ya, sama dengan new thread. Nah, di dalam si argumen thread kita butuh ngepas interface runnable gitu. Jadi kita harus ngimplementasi si runnable-nya. Jadi gini. Jadi dalam thread itu ada runnable sesuai dengan tadi life cycle yang tadi di diagram ya. Sesuai dengan life cycle yang di diagram, si thread itu jalan tapi di dalamnya ada runnable-nya gitu. Jadi kita harus masukin runnable ke dalam si thread. Terus new runnable. Nanti dia langsung kita disuruh untuk implementasiin si metode run-nya. Nah, di sini itu proses thread berjalan gitu. Oke. Misalkan kita bikin looping gitu ya, kita coba contoh gitu. Kita akan coba contoh misalkan kita pakai looping untuk nyetak beberapa kali. This is out. Misalnya hello gitu. From thread. Nah, terus di sini kita bikin lagi perulangan tapi di main. Jadi bukan di threadnya. Jadi ini proses threadnya, ini proses di luar thread gitu. Inti misalkan i sama 0, i kurang dari 5 misalnya, plus. Kita coba sys out. Misalnya from main thread. Nah, kalau misalkan kita sudah bikin si thread, nah ini masih created doang, jadi belum di run, belum di start gitu. Nah, cara startnya adalah objek threadnya dot start. Nah, nanti dia bakal jalan si threadnya. Oke, kalau misalnya kita coba eksekusi si programnya, hasilnya adalah nah seperti ini. Jadi ini from main threadnya, ini from thread yang ada di dalam itu. Nah, tapi ini tuh bisa kadang suka berganti gitu, bergantung kondisinya. Ya, misalnya kita coba jalan lagi. Nah, kan. Jadi nggak selamanya si main thread itu jalan duluan, ataupun si thread yang kita bikin itu jalan duluan gitu. Jadi bergantung resource. Jadi kadang juga bisa overlap kayak gini gitu. Misalnya kita coba jalan berkali-kali, pasti nanti ada beberapa yang nah kayak gitu.
main thread gitu, jalan sekali gitu, ntar baru disusul sama thread yang di dalam, ntar main thread lagi gitu. Jadi nah ini multi thread bentuknya. Sebenarnya kita misalnya udah bikin satu thread, multi thread. Jadi main thread itu si main programnya. Nah thread yang kedua itu yang kita bikin T1 ini gitu. Jadi thread main thread dengan si thread yang kita bikin itu jalannya concurrent gitu. Jadi jalannya barengan gitu. Seakan-akan barengan. Cuman sebenarnya dia itu kayak ganti-gantian gitu. Jadi makanya contoh kayak apa ya? Ya kalau misalnya kita coba buka browser gitu contohnya, Mozilla. Kan misalkan kita buka tab satu nih, kita buka tab misalnya google.com enter. Terus itu masih loading tuh misalnya. Terus kita buka tab kedua. Kita buka Facebook misalnya. Nah itu kan bisa jalan barengan kan? Bisa barengan kan loadingnya gitu. Google di tab 1 sama Facebook di tab kedua itu tetap jalan kan? Maksudnya jalannya barengan gitu, enggak nunggu Google selesai dulu baru nanti Facebook baru jalan, itu kan enggak ya. Nah itu thread kayak gitu. Jadi jalannya tuh seakan-akan barengan. Nah sebenarnya emang ganti-gantian gitu. Jadi prosesor itu ngebagi si resource itu ganti-gantian gitu. Switch, context switching gitu. Jadi yang bagi resource di thread 1, ntar kalau misalkan udah beberapa waktu di switch lagi ke thread kedua. Itu dalam satuan waktu yang cepat gitu. Sepersekian detik itu bisa ke switch. Jadi makanya kelihatannya kayak barengan gitu. Itu ya. Nah itu thread. Nah sekarang kita coba bikin threadnya itu pakai kelas gitu. Jadi ini kan masih basic gitu. Jadi kayak run itu masih di sini gitu. Nah kita bisa nge-inheritance class thread dan juga kita bisa implements interface runnable. Jadi misalkan di sini kita bikin satu kelas misalnya my thread gitu ya, my thread. Nah kita finish, terus kita extend dari si thread. Nah si thread ini, si my thread ini ya, kelas my thread ini harus nge-override method run, karena di sini nanti si prosesnya akan jalan di sini. Gitu. Jadi proses si threadnya itu jalannya di method run. Gitu. Oke, misalkan kita pindahin gitu ya si perulangan ini gitu. Kita taruh di my thread. Nah sebenarnya apa sih tujuannya kita ekstensi thread gitu? Kayak tujuan jadi biar nanti kalau misalnya kita mau ngelakuin hal yang spesifik, kita nggak perlu bikin kayak gini lagi nih gitu. Kita new thread, new runnable, public void run, kita isi prosesnya apa. Thread kedua kita bikin hal yang sama, kita copy lagi kan, berarti ribet jadinya. Kemudian kita bikin satu thread yang memang dia itu prosesnya udah spesifik gitu, apa A gitu. Ya udah nanti di sini kita bikin kelas, terus kita prosesnya kita tulisin A, ya proses A. Di sini kita tinggal panggil doang gitu. Kayak gini. Misalkan my thread, misalkan M1 sama dengan new my thread. Nah, tinggal di start doang nih. Start. Misalkan kita mau bikin lagi, ya tinggal dibikin aja objeknya gitu. Jadi kita nggak perlu nulisin prosesnya lagi. Prosesnya udah pasti sama gitu. Misalkan kita coba run, dia akan overlap. Nah ini tapi nggak tahu nih threadnya dari thread yang mana gitu ya. Jadi misalnya kita coba kasih nama deh biar tahu gitu dari thread yang mana gitu. Misalnya di sini kita kasih konstruktor gitu. Biar si atau gini deh, nggak usah kasih konstruktor. Kita kasih yang sederhana aja di sini. Kita cetak i-nya gitu ya. Kan i-nya harusnya urutan dong. Ya. Bukan overlap gitu ya. Bisa kita coba run.
012345670 0123456789899. Nah, kan nggak berurutan kan? Jadi bisa kemungkinan ini dari si ini M1, terus ini M2. Nah, di sini gantian nih dia nge-switch lagi nih si prosesor. Ini M1, ini M2 gitu. Jadi mereka tuh biar gimana caranya biar nggak kelihatan gantian gitu. Biar kelihatan barengan. Makanya gantian cepat gitu. Misalnya kita run lagi ya, itu beda lagi hasilnya nanti. Nah, ini urutan dia nih. Gitu ya. Nah, itu kira-kira. Kita kalau misalkan nge-extend class trade, kita nggak perlu nulisin prosesnya lagi di sini gitu. Kita tinggal nulisin proses spesifik di sini apa. Nanti di sini tinggal di create doang gitu. Nah, selanjutnya kita coba implement dari interface runnable. Coba bikin satu kelas lagi di sini ya. Atau kelas yang sebelumnya aja deh biar lebih enak ya. Ini kita ganti jadi implements runnable. Oke, ini sama, jadi dia harus override si method run gitu. Nah, tapi di sini karena si myThread itu bukan thread gitu ya, jadi kita nggak bisa start. Karena kalau misalnya kita lihat kita balik lagi ke diagram ya. Nah, runnable ini ada di dalam si kotak biru ini ya. Kotak biru ini adalah thread-nya gitu ya, jalan. Jadi runnable ini itu ada di dalam thread. Makanya kita harus bungkus si runnable ini dalam thread. Jadi kita harus bikin thread-nya gitu. Thread T1 sama dengan new thread. Baru di sini kita masukin si sekarang ini my thread M1 sama dengan new my thread. My thread ini kita taruh dalam sini gitu. Baru kita bisa T1.start gitu. Jadi kita nggak bisa bikin si my thread yang implement runnable itu jalan sendiri gitu. Jadi dia harus dibungkus dalam thread. Bisa kita jalanin. Nanti proses yang ada dalam si my thread ini yang implement runnable itu akan jalan gitu. Ini. Gitu ya. Nah, itu kira-kira bedanya dengan si class thread. Nah, selanjutnya kita akan coba synchronize. Tadi kan kalau misalkan kita lihat ya, si switch-nya itu kan suka random gitu yang acak ya. Nah, kita coba lihat. Oke, ini kan ya contohnya. Nah, gimana kalau misalkan ini terjadi di file gitu? Kan kalau misalkan di file, kalau kita akses file misalnya, diakses oleh banyak thread, itu pasti akan error karena resource sedang digunakan sama thread lain gitu. Iya, analoginya kayak gini. Analoginya kayak misal gini. Saya misalkan lagi minum ya. Terus ada orang lain juga yang mau minum tuh, tapi dari tempat minum saya. Direbut dong tempat minum saya gitu. Maksudnya nggak bisa gitu kan. Maksudnya kalau orang lagi diminum, lagi dipakai untuk minum, tapi kok direbut sama orang gitu kan, nggak bisa, jadinya ribet gitu. Nah, itu juga berlaku di thread, jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai resource-nya, kita harus gantian gitu. Jadi kita harus synchronize, kita harus sinkronin antara thread satu dengan thread yang lainnya gitu, bahwa resource itu lagi dipakai atau enggak gitu, tersedia atau enggak. Nah, kita akan coba synchronize.
Oke, sekarang di sini saya kasih contoh file gitu ya. Kita coba file misalnya di my thread. Ini kita kasih proses untuk membaca file. Jadi nanti si my thread ini untuk membaca file kita extend thread gitu ya biar lebih enak. Extends thread. Nah, di sini kita akan coba implement si baca file gitu, contohnya baca doang gitu, contohnya misalnya input stream ya sama dengan new file input stream misalnya. Misalkan namanya det2/text.txt, ini nama filenya. Terus kita akan coba looping. Kita harus kasih try catch. Misalnya while atau yang data dengan while data sama dengan is.read. Nah, di sini kita kasih try catch lagi. Oh ya, lupa tidak sama dengan satu. Nah, read ini kita kasih try catch. Terus kita baca filenya. Misalkan sysout data. Oke. Ini cara cepatnya ya. Oh, harusnya ini enggak di sini. Jadi kita ini biar nggak terlalu ribet yang lihat try catch. Nah, di sini kita ngebaca file. Jadi di thread ini kita ngebaca file, terus kita coba bikin my thread. T1 sama dengan new my thread. Nah, kita misalnya bikin 2 thread gitu contohnya ya. Nah, di sini kita start bareng-bareng T1 dot start T2 start. Nah, kita coba apa yang terjadi. Oh, bisa. Oke, tapi dan hasilnya jadi kayak ngacak gitu lah. Belum selesai, ini udah disalip sama si thread kedua gitu. Jadi kan nggak sesuai itu jadinya ya. Dia belum selesai apa namanya ngebaca file sampai habis, tapi udah disalip gitu, udah disalip sama si orang lain gitu.